Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya. Dari sawah yang hijau, pasar tradisional yang hidup, permainan anak-anak, hingga batik dan gamelan yang syarat makna. Setiap daerah menyimpan cerita, nilai, dan kearifan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, pertanyaannya, apakah semua kekayaan itu benar-benar hadir di ruang kelas kita? Disinilah hakikat pendidikan diuji. Apakah pendidikan hanya tentang buku, Guru nilai, menjelaskan dan angka, menggunakan metode ataukah ceramah tentang membentuk yang sangat manusia yang panjang berkarakter, lebar. bermartabat, dan mengenal jati dirinya? Sampai-sampai siswa terasa bosan, bahkan ada beberapa siswa yang mengantuk. Nah, berdasarkan itu pastinya berbeda dengan benang pada benang gas ya. Kalau benang pada itu ada bentuknya, bisa dipakai segitiga. Beda dengan benda cair. Kalau benda cair itu kalau bisa dipindahkan ke ruang sini, terus dipindahkan ke ruang sana ya, maka berubah sesuai dengan bentuknya. Nah, berbeda juga dengan benda gas. Di banyaknya ruang kelas, pembelajaran masih berlangsung satu arah. Siswa hanya duduk diam, mendengar, menyalin, lalu pulang. Guru menjadi pusat pengetahuan, tetapi siswa menjadi penerima informasi. Anak-anak, hari ini kita masuk ke dalam belajar tentang berbasis budaya. Ternyata kita belajar itu bukan hanya dari buku saja, tetapi kita bisa belajar banyak dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya ya, misalnya kita itu banyak sekali contohnya di kehidupan kita. Misalnya kita itu harus menghormati budaya kita. Budaya kita dengan budaya orang lain itu pastinya berbeda. Nah, tapi di kehidupan sehari-hari kita harus diterapkan. Jadi, apa cuma ada yang tahu? Ya, saling menghargai. Selain itu, ada yang bisa menyebutkan apa saja contoh yang lain yang ada di kehidupan sehari-hari? Ya, simpel betul. Apa bagaimana? Contohnya aku pakai batik Bu, kayak Batik seperti? yang ini Bu, yang Iya, betul. Nah, seperti yang apa? Simpel itu adalah contoh kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Nah, di sini juga punyai batik. Nah, dilihat ini adalah baju ibu ya, karena ini adalah baju ibu berkain batik. Nah, di sini itu kita akan belajar tentang pola simetris, pengulangan. Baru ini ada perbandangan. Nah, di sini kan ada beberapa motif yang ditulis atau digambar berulang-ulang. Contohnya di sini ada motif daun ya. Nah, ini daunnya itu kan ada beberapa jenis. Nah, terus kita diubah-ubah, yaitu ada yang di depan, ada yang di belakang, juga ada motifnya yang pakai titik-titik seperti di ini ya. Pendidikan tidak pernah terlepas dari lingkungan sosial dan budaya tempat anak tumbuh. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan sumber nilai, identitas, dan kebijaksanaan hidup. Pembelajaran berbasis budaya hadir sebagai jembatan, menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kehidupan nyata siswa. Belajar tidak hanya dari buku, tetapi dari pengalaman, lingkungan, dan budaya yang mereka kenal. Nah, anak, selain yang tadi contoh batik yang kita juga belajar itu bukan hanya dari buku saja, materi yang kita dapat di buku, tetapi seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal, kita bisa belajar itu tentang pendidikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih ya, Ibu mempunyai permainan engklek. Ada yang tahu engklek apa? Nah, tahu. Boleh dicontohkan seperti apa permainan engklek? Coba biar teman-teman yang lain tahu.
Ya, betul. Anak-anak seperti ini permainan tradisional yang boleh diulang lagi ya. Mas, sekali lagi. Boleh. Ya. Coba, boleh dilempar tangannya agak jauh. Iya, tepuk tangan semuanya boleh. Iya. Nah, melalui permainan tradisional, anak belajar tanpa disadari, mereka belajar bekerja sama, menghargai aturan, bersikap sportif, dan memahami bahwa keberhasilan tidak diraih oleh dirinya sendiri. Nah, inilah wadah pendidikan yang sesungguhnya, yaitu nilai-nilai kehidupan tidak ditanamkan melalui ceramah yang sangat panjang, tetapi melalui pengalaman yang bermakna. Contohnya seperti yang tadi dari permainan engkle dan dari pakaian budaya, yaitu pakaian batik. Nah, anak-anak, pada zaman dahulu, nenek moyang kita itu mempunyai beberapa tradisi. Contohnya, kalau zaman dulu itu di dalam kita menjaga lingkungan itu, kita mempunyai tradisi. Contohnya kita harus menjaga kebersihan lingkungan, terus menjaga alam, menjaga untuk pohon ya. Nah, ada zaman dahulu itu nenek moyang kita itu mempunyai adat tersendiri. Contohnya, boleh kita menebang pohon tetapi hanya untuk keperluan tersendiri. Misalnya untuk keperluan untuk sandang, pangan, dan kapal, untuk digunakan untuk fasilitas yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya seperti jual belikan. Nah, selain itu, pada zaman dulu juga kita itu mempunyai budaya, yaitu misalnya kalau kita mau panen, misalnya kita punya sawah nih, kita mau panen sawah itu. Nah, ada ritual yang disebutnya akan coba yang tahu? Ya, apa? Wiwitan, Bu. Iya, betul. Itu yang salin-salin gitu ya? Ya, betul. Nah, itu termasuk tradisi budaya. Itu termasuk ke dalam pendidikan ya, di mana itu termasuk dari daerah Jawa. Orang-orang Jawa itu, dia itu kalau sebelum panen pagi itu dilakukan ritual yang disebut wiwitan, yaitu dia itu mau panen pagi. Nah, sebelum dipanen itu mereka itu ada tradisi seperti itu, seperti berasal syukur kepada leluhur yang ada, gitu, kepada Tuhan karena telah diberikan nikmat, diberikan kelimpahan dari alam. Nah, selain itu, coba Ibu minta satu lagi contoh pendidikan budaya lokal yang ada di Indonesia, apa salah satunya? Bu, ya Dipani. Itu kalau misalnya orang muslim kan kalau misalnya mau puasa, sebelum puasa itu semua makan besar. Iya, terus? Nah, suka ada sedih-sedih juga, itu termasuk budaya nggak, Bu? Iya, itu termasuk budaya lokal, disebut adat juga. Nah, itu disebutnya itu adalah munggah. Nah, jadi biasanya tuh masyarakat orang Sunda, kalau misalnya kita mau puasa besoknya, nah malam harinya itu mereka melakukan ritual. Bukan disebut ritual sih, tetapi lebih ke istilah rasa syukur kepada leluhur yang telah tiada, terus meminta keberkahan, kelancaran. Jadi biasanya di situ ada air kopi, rokok, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu juga termasuk ke dalam pendidikan budaya lokal ya, pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu tradisi. Nah, itu harus dihormati. Ya, setiap daerah itu mempunyai tradisi sendiri-sendiri. Mungkin hal-halnya sama, tetapi namanya yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Aku masih nggak tahu yang tadi Nuba itu apa sih? Nih, Mai, kalau di Sunda biasanya
Kalau mama aku tuh ya malam-malam suka masak. Itu buat besoknya karena sebelum mau puasa, dia kan sahur kemudian yang malam itu masak besar. Itu rendang, nasi. Nah biasanya suka ada nyisihin di, kamu tahu boboko? Tahu? Bukan boboko, tapi yang nampan Iya, besar itu. tahu. Itu di dalamnya kayak ada kopi, pisang, buah-buahan, nasi dan sebagainya. Katanya buat lo yang udah meninggal, itu artinya untuk menghargai bahwa akan ada besok akan puasa gitu. Ya, paham. Ketika budaya diintegrasikan ke dalam pelajaran, ilmu pengetahuan menjadi lebih dekat dan relevan. Batik mengajarkan pola, simetri, dan ketelitian. Cerita rakyat menumbuhkan kemampuan berbahasa, empati, dan moral. Kearifan lokal mengenalkan anak pada lingkungan dan sejarah daerahnya. Inilah hakikat pendidikan dalam praktik. Membantu anak memahami dunia melalui konteks kehidupannya sendiri. Siap ya. Hakikat pendidikan bukan hanya mencerdaskan pikiran, tetapi membentuk karakter dan kemanusiaan. Pendidikan berbasis budaya menanamkan pada anak untuk mengenal jati dirinya, mencintai tanah kelahirannya, menghormati perbedaan, dan hidup dengan nilai-nilai kebaikan. Mari kita jadikan kelas sebagai tumbuhnya nilai dan juga sebagai mempelajari identitas budaya masing-masing. Dengan itu, kita akan lebih kuat dan lebih bermakna dalam belajar.